Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang cukup berat tapi menarik banget buat dikupas tuntas. Kita akan secara objektif membedah opini tulisan jurnalis Djoko Prasetyo yang mengangkat persinggungan super kompleks antara manajemen sumber daya alam, konflik agraria, dan tata kelola pemerintahan berbasis agama. Topiknya padat, syarat akan muatan ideologi, dan pastinya seru banget buat kita petakan strukturnya. Oke, biar ada konteks, kita mulai dari sumbernya dulu ya. Tulisan yang bakal kita bedah ini adalah sebuah artikel opini yang cukup kritis, diterbitkan oleh Dapur Umat pada 18 Mei 2026. Artikel ini merespons berbagai isu sengketa lahan dengan sudut pandang yang sangat spesifik. Nah, tugas kita hari ini adalah melihat gimana sih sang penulis ini ngebangun argumennya dari A sampai Z, tentunya dengan kacamata yang sepenuhnya netral. Biar ulasan kita tetap terarah saat ngebedah teks ideologis ini, kita bakal ngikutin 4 poin agenda ini. Pertama, tragedi pesta babi. Kedua, kapitalisme dan oligarki. Ketiga, pandangan Islam tentang alam. Dan terakhir, solusi khilafah. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, tragedi pesta babi. Di sini kita bakal menguji klaim-klaim soal penggusuran masyarakat adat. Jadi gini, awal mula keresahan penulis ini dipicu sama temuan-temuan dari sebuah film dokumenter tahun 2026 yang judulnya Pesta Babi. Sang penulis menyoroti narasi di film itu, di mana saat investasi dan proyek-proyek berskala masif masuk ke Papua Selatan, masyarakat adatlah yang akhirnya jadi pihak yang paling buntung. Merekalah yang kehilangan tanah, kehilangan hutan, dan intinya kehilangan ruang hidup mereka sendiri. Dan jujur aja, pertaruhannya di lapangan emang nggak main-main. Prasetyo dengan cepat merinci dampak-dampak destruktif proyek raksasa ini ke populasi lokal. Mulai dari hilangnya tanah leluhur, banjir parah yang makin sering terjadi, konflik agraria yang terus memanas, sampai kerusakan lingkungan yang teramat parah. Poin-poin inilah yang dipakai penulis buat ngebangun rasa krisis di awal artikelnya. Lanjut ke bagian 2, kapitalisme dan oligarki. Kita lihat gimana penulis mengkritik sistem ekonomi yang jalan sekarang. Menurut artikel ini, semua perampasan lahan dan kekacauan tadi itu bukan sekedar salah urus atau error di lapangan loh. Penulis berargumen kalau ini emang hasil akhir yang diharapkan dari kapitalisme itu sendiri. Dia mendefinisikan paradigma ini dengan lumayan tajam. Tanah dan hutan itu cuma dilihat sebagai komoditas. Manusia cuma direduksi jadi angka statistik investasi doang. Dan penderitaan publik sering banget ditepis cuma sebagai, konsekuensi dari pembangunan. Nah, yang menarik di slide ini, penulis membeberkan ada 3 langkah konkret gimana aparatur negara seolah-olah dipakai sebagai senjata. Pertama, negara berpihak pada pemodal ketimbang warganya. Kedua, tanah warga digusur atas nama proyek nasional, kayak food estate atau bioetanol. Dan ketiga, pas warga lokal nyoba mempertahankan tanah mereka, mereka malah dilabeli sebagai kelompok anti pembangunan. Kayak benar-benar dipojokkan gitu. Sekarang kita beralih ke bagian 3. Pandangan Islam tentang alam. Di sini narasinya bergeser, membingkai sumber daya alam sebagai amanah publik. Penulis kemudian bikin perbandingan yang kontras banget nih antara dua ideologi. Di satu sisi, dia ngelihat kapitalisme itu didorong sama keserakahan, di mana alam bebas dieksploitasi korporasi demi untung sebesar-besarnya. Nah, sebagai tandingannya, dia mengajukan pandangan Islam. Dalam kacamata ini, tanah dan alam itu adalah amanah atau titipan yang peruntukannya itu wajib, mutlak, buat kesejahteraan publik. Buat memperkuat argumen agamanya, sang penulis mengutip satu landasan dari hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, air, padang rumput, dan api. Dengan mengutip ini, dia pengen negesin kalau sumber daya vital itu haram hukumnya dikuasai sama segelintir elit doang atau diserahkan ke pihak swasta asing. Itu adalah hak milik kolektif. Terus ada satu konsep lagi yang ditekankan sama Prasetyo, yaitu Ra'in. Dalam kerangka ideal yang dia bangun, seorang penguasa itu harus bertindak sebagai Ra'in alias pengurus atau pelayan rakyat, bukan malah jadi pelayannya investor. Jadi negara punya kewajiban penuh buat ngejaga hutan dan ngelindungin warganya dari konsesi korporasi. Oke, sampai sini kan masalah oligarkinya udah dipaparkan. Terus kontras ideologinya juga udah dibangun sama penulis. Pasti kita mikir dong pertanyaannya sekarang, apa sih solusi pamungkas dari si penulis buat ngatasin krisis sistemik ini? Ini bawa kita ke bagian 4, solusi khilafah, menerapkan syariat Islam kafah.
Nah, artikel ini berargumen kalau solusi dari semua kekacauan tadi bertumpu pada prinsip milkiyah ammah. Ini tuh prinsip kepemilikan umum. Penulis menegaskan cuma lewat milkiyah ammah inilah di mana negara ngelola sumber daya murni buat kepentingan publik, warga negara bisa benar-benar terbebas dari eksploitasi dan kerakusan korporat. Ini nih sikap keras sang penulis. Menurut dia, kalau kita cuma sibuk ngevaluasi proyek atau gonta-ganti pejabat doang, itu ya percuma aja. Selama sistem kapitalisme yang jadi dasarnya masih dipakai, konflik agraria ini bakal terus ada. Jadi, satu-satunya cara mengakhiri ini semua, menurut argumen penulis, adalah dengan mengganti sistem kapitalisme tersebut dengan khilafah yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh atau kafah. Buat nutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran provokatif dari sang penulis. Dia bilang, hari ini rakyat dipaksa memilih antara pembangunan atau kelestarian. Padahal dalam Islam, keduanya bisa berjalan selaras. Penulis ngeklaim kalau konflik antara ngebangun negara dan melestarikan alam itu sebenarnya cuma dikotomi palsu di bawah sistem yang dia usulkan. Coba deh dipikirin, menurut kalian, di realitas dunia modern yang sekompleks ini, apakah harmoni kayak gitu beneran bisa diwujudkan? Makasih banyak ya udah ngikutin ulasan kali ini. Sampai ketemu di bedah artikel seru kita yang selanjutnya.